Bahkan mungkin alasannya bukan alasan tentang efisiensi sebetulnya, gitu. Tapi arah perubahan budaya kerja, gitu ya. Dan restrukturisasi manajemen yang memang supaya lebih mendukung budaya kerja tersebut, gitu ya. Jadi restrukturisasi manajemennya bukan karena dalam rangka penghematan, tapi lebih kepada untuk mendukung budaya kerja yang mau dibangun. Ketika perusahaan sebesar Intel saja sampai harus memangkas 20.000 karyawannya demi memperbaiki manajemen dan budaya kerja, pertanyaannya, apakah ini cuma soal efisiensi atau ada pelajaran kepemimpinan besar yang bisa kita tarik dari sini? Bersama Coach Adit, Business Coach, kita bahas lebih dalam apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar transformasi raksasa seperti Intel dan apa maknanya buat kita para pemimpin dan pelaku bisnis di Indonesia. Langsung aja yuk kita tanya dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke gini Coach, ini kan isunya ya Coach ya, di perusahaan Intel itu akan memangkas sekitar 20 ribuan karyawannya gitu. Ya. Bilangnya sih untuk efisiensi ya Coach ya. Ya. Nah, dari sudut pandang leadership nih Coach, apa yang biasanya mendorong keputusan besar seperti PHK massal dalam proses transformasi perusahaan Coach? Ya, jadi pembahasan ini memang suatu hal yang ini ya, unik, menarik ya di era zaman leadership transformasi kayak zaman sekarang ini ya. Jadi di sini tentang PHK ya, khususnya ya, melakukan PHK itu kan keputusan sulit dari suatu dalam proses leadership ya. Keputusan yang sangat sulit sekali. Jadi di sini perlu ada keseimbangan antara keputusan strategik dan pertimbangan manusiawinya juga, gitu ya. Dan kalau pertanyaan kamu mengatakan apa yang terjadi di situ adalah sebetulnya bukan semata-mata tentang efisiensi ya, kalau PHK gitu ya. Orang kelihatannya hanya itu gitu kan. Tapi sebetulnya bukan hanya itu aja nih, khusus Intel terutama ya, dari sumber-sumber yang saya baca gitu. Jadi bukan hanya terkait dengan bahkan mungkin alasannya bukan alasan tentang efisiensi sebetulnya, gitu. Tapi arah perubahan budaya kerja, gitu ya. Dan restrukturisasi manajemen yang memang supaya lebih mendukung budaya kerja tersebut, gitu ya. Jadi restrukturisasi manajemennya bukan karena dalam rangka penghematan, tapi lebih kepada untuk mendukung budaya kerja yang mau dibangun, gitu. Oh jadi lebih ke sebenarnya nggak cuma efisiensi aja, tapi lebih ke kayak budaya tuh kayak gimana ya Coach? Ya jadi budaya kerja ya, pola kerja di sana gitu ya, sistem kerjanya, bagaimana mereka berperilaku di sana gitu ya, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka sebetulnya menghadapi atau cara mereka menghadapi goal yang dan mengejar goalnya gitu ya. Nah itu budaya kerjanya gitu ya. Jadi suasana kerjanya gitulah. Mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau di Intel itu saya dari berbagai sumber yang saya baca ya mereka memang ingin kembali menjadi perusahaan yang engineering driven ya, yang fokus ke teknikal lagi gitu ya. Yang tadinya mungkin terlalu sudah menggemuk besar gitu ya, dengan struktur organisasi yang berlapis-lapis ya, ada silo di sana. Gitu ya, silo tuh artinya jadi kayak mereka kerja sendiri-sendiri gitu ya, per departemennya atau bahkan per divisinya gitu, jadi kayak kerja sendiri-sendiri, jadi kayak kerajaan-kerajaan kecil gitu ya, sehingga membuat proses pengambilan keputusan, berpikir kreatif inovatifnya jadi terhambat gitu ya, jadi sangat hierarkis lah gitu. Mereka ingin kembali ke cara kerja yang lebih ke technical driven atau engineering driven. Itu yang saya pahami ya. Jadi di situ mereka perlu adanya budaya kerja yang harus lebih ramping dan lebih cepat, lebih agile dengan mengedepankan inovasi dan komunikasi yang cepat gitu. Oleh karena itulah ya perlu adanya restrukturisasi manajemen gitu ya, yang gemuk jadi lebih ramping gitu, dan fokus ke orang-orang yang teknikal gitu, ketimbang yang ibaratnya tuh yang lebih ke manajemen yang terlalu gemuk gitu. Makanya ada sekitar 20.000 itu kan seluruh dunia kan. Iya. Jadi memang perubahan besar di sini. Nggak hanya
Intel di Amerika gitu kan, bukan hanya Intel di negara-negara tertentu, tapi keseluruhan ya. Karena ini prosesnya kan perubahan budaya kerja ini inginnya keseluruhan organisasi Intel di seluruh dunia gitu, maunya seragam ke engineering driven atau technical driven ini gitu. Oke. Nah, sebenarnya Coach kan ada pertanyaan juga nih ya Coach ya. Iya. Kalau misalkan Coach Adit diberi mandat sebagai konsultan budaya kerja di Intel, Oke. apa sih 1-2 hal penting yang akan langsung dibenahi agar transformasinya sukses tanpa kehilangan semangat tim? Oh, oke. Ya, saya rasa untuk perusahaan sebesar dan sekelas Intel, pasti mereka punya konsultan yang nggak kaleng-kaleng ya. Perusahaan yang memang konsultan yang memang yang memang mumpuni gitu ya, yang skalanya internasional. Dan saya rasa apa yang saya katakan ini pastinya juga dilakukan juga oleh konsultan tersebut gitu ya. Karena mereka tadi saya yakin mereka adalah konsultan yang memang kelas dunia gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai konsultan gitu ya mengenai perampingan ini ya, mengenai perubahan budaya gitu ya, perubahan budaya. Ya pertama tentunya menyarankan kepada Intel bahwa memang tujuan perampingan ini apa gitu ya, tujuan restrukturisasi ini apa. Jadi perlu ada transparansi dan kejelasan gitu ya. Bukan hanya sekedar dibilangnya adalah karena penyusutan anggaran kah atau penghematan gitu, karena memang bukan itu tujuannya gitu ya. Jadi harus yang betul-betul sesuai transparan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Bahkan mungkin dengan tujuannya karena untuk perubahan budaya agar lebih siap di masa depan lagi, agar lebih agile lagi, itu akan lebih diterima dari sekedar perampingan atau daripada sekedar penghematan gitu kan. Nah, karena ini kita bicara ke masa depan. Jadi yang pertama yang saya yakin juga konsultan Intel juga pasti akan melakukan ini ya kepada Intelnya gitu, adalah itu informasi yang betul-betul memberi yang transparan kepada semua karyawan gitu ya, dan mengedepankan visi kedepannya apa, visi kedepannya Intel apa dulu nih gitu ya. Dan tentunya setelah itu proses teknikalnya mungkin nggak saya selalu bahas di sini ya untuk restrukturisasinya. Yang jelas tadi ya balik lagi 20.000 karyawan itu pas kan nggak kecil ya, banyak Iya, gitu. itu banyak. Jadi proses manajemen untuk ininya harus benar-benar ini ya, harus benar-benar terkoordinir gitu ya. Tapi itu hal teknis itu nggak saya jelaskan di sini. Yang pentingnya adalah tetap memperlakukan para karyawan ini secara manusiawi, baik yang memang diberhentikan atau yang yang dipertahankan gitu. Karena dua-duanya pasti akan merasakan dampak gitu loh. Kalau yang diberhentikan dampaknya jelas gitu ya, dipecat kan gitu kan. Apapun itu kata-katanya tapi dia merasa dipecat kan gitu. Ya perlu diperlakukan secara manusiawi gitu kan, sambil ya menjelaskan tujuannya apa, arahnya ke depannya apa. Intel ini memberikan kompensasi yang memang sesuai gitu kan, sesuai dengan pengabdian mereka gitu ya. Kalau perlu diberikan sumber-sumber daya atau dukungan berupa konsultasi atau coaching tentang perubahan karir ke depannya gitu ya. Bahkan bisa juga dengan menyediakan konselor gitu ya untuk mereka siap gitu ya dalam masa perubahan transisi ini. Kemudian juga bahkan tetap mereka tidak dilupakan begitu saja, masuk ke dalam komunitas misalnya gitu, masuk ke dalam komunitas mantan karyawan gitu ya, yang mana nanti Intel tetap memberikan update gitu loh. Ya jadi nggak langsung bye gitu kan, putus hubungan, nggak. Jadi tetap ya kalau ada acara-acara sosial mereka juga dilibatkan tetap. Kalau ada update perubahan misalnya tetap ada lowongan, tetap diinformasikan gitu loh. Ya jadi tetap tidak dilupakan begitu aja. Tahun-tahun udah dikasih kompensasi yang gede, ya udah bye, putus ya hubungan gitu, enggak. Jadi tetap ada proses yang memperlakukan mereka secara manusiawi karena mereka sudah berjasa gitu kan kepada organisasi. Itu buat yang ini ya, buat yang dikeluarkan. Yang bertahan juga tetap
harus diperlakukan juga karena mereka juga tetap shock kan gitu kan. Iya. Teman-temannya harus pergi gitu kan mendadak. Mungkin juga yang tadinya satu ruangan itu ramai sekarang jadi tinggal Sepi. sepertiganya misal gitu ya. Iya. Kan mereka pasti ada goncangan emosi juga ya gitu, psikologis juga di situ. Dan mereka juga kedepannya gue aman nggak ya gitu kan, temen gue aja udah pecat nih gitu kan. Oke, udah was-was Ada gitu was-wasnya ya. juga gitu kan. Nah itu kan perlu juga ada semacam pendampingan juga ya, dan ada penjaminan juga dari perusahaan bahwa mereka tuh ya mereka dipertahankan itu memang dibutuhkan, dan memang keberadaannya itu dibutuhkan dan sangat relevan untuk budaya kedepannya gitu. Jadi perlu ditegaskan lagi ke mereka, dijelaskan gitu ya tujuan ini kedepannya seperti apa, sehingga mereka tuh tahu persis gitu ya apa yang perusahaan harapkan gitu ya. Kalau memang ada perubahan job, pekerjaan, struktur, job desk, apa segala macam, itu juga secara pelan-pelan transisinya juga harus diinformasikan ke mereka ya, dan kemudian kalau perlu pengembangan ya perlu juga ya kan, diberi mereka training, coaching, mentoring yang sesuai gitu. Jadi prosesnya sih menurut saya nggak akan mulus banget ya, pasti akan terjadi resistensi, gejolak, ya riak-riak gitu ya. Nah, ya, disitulah seninya sih gitu. Saya bisa bayangkan sih 20.000 karyawan. Jangan kan 20.000 karyawan yang di Amerikanya aja gitu kan, yang kondisi Amerika juga lagi nggak ini gitu kan. Tiba-tiba mereka pasti mengait-ngaitkan dengan segala hal gitu, dengan kondisi ekonomi global. Walaupun mungkin tujuan utamanya adalah bukan itu ya, tapi lebih ke perampingan budaya, bukan perampingan budaya. Tujuannya adalah untuk mengubah budaya yang tadinya terlalu birokratis, terlalu struktural menjadi yang lebih agile, lebih technical driven atau engineering driven. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih, ini kan tadi kita dengar sendiri dari seorang bisnis coach, dari Coach Adit. Nah, kalau misalkan teman-teman nih para business owner yang ingin konsultasi juga bareng Coach Adit, bisa langsung aja hubungi kontak yang ada di deskripsi, atau bisa juga tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Abijaya. Sampai jumpa.